Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Amartiwi. Kali ini gue akan menjelaskan materi perbandingan senilai dan debit ya. Oke, perbandingan senilai. Nah, di mana berat satu telur ayamnya 40-50 gram. Berat telur ayamnya di sini kandungan energi dalam satuan kakal. Nah, di sini berat telur ayam sendiri semakin meningkat berat telur ayamnya, maka kandungan energinya juga semakin meningkat pula. Artinya tanda panahnya sama nih, sama-sama searah. Artinya searah berarti senilai. Kesimpulannya, pada perbandingan senilai, seharga berlaku jika berat telur bertambah, maka kandungan energinya juga akan bertambah. Itu ya. Lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan di contoh soal ini. Jika harga 5 buah buku tulis adalah 11.000, 5 buah buku tulis 11.000 nih. Di sini 5 buah buku tulis, 5 buah buku tulis. 5 buah buku tulis 11.000. Nah, 2 lusin berapa 2 lusin? 2 lusin berarti 2 dikali 12 sama dengan 24. Nah, lanjutnya berarti di sini kalau Ibu anggap ini sebagai buku, yang ini sebagai harga. Nah, berarti bukunya di sini kan 5 ya, 5 buah buku. Maka di sini harganya adalah 11.000. Kalau di sini harganya bukunya ada 24, 5 ke 24 kan bertambah, maka tanda panahnya nambah. Maka harganya berapa X? Berarti logikanya juga harganya juga akan semakin bertambah pula. Kalau sudah tanda panahnya sama, tinggal kali silang. Ini namanya senilai nih, tanda panahnya sudah sama. Ketika disamakan menjadi kalimat matematika seperti ini. Maka 5X sama dengan 24 dikali 11.000. Maka X sama dengan, boleh nih, 24 dikali 11.000. Maka ini dibagi sama 5. Boleh nih, ini 110 sama 5. Nih, kita coret-coretan di sini saja. 110 dibagi 5. Ini kan kali 2 ya. Ini juga dikali 2. Maka 5 kali 2 kan habis ya. Berarti 22. Yang ini 22. Berarti selanjutnya 24 kali 22. Ini 8, ini 4. Ini 8, ini 4. Maka di sini hasilnya 8, 12, terus 5. Hasilnya 528. Tapi nolnya ada berapa nih? 2 ya. 1, 2. Maka hasilnya adalah 52.800 untuk harga 2 lusin buku tulis. Contoh soal yang kedua. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km selama 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan oleh mobil tersebut untuk menempuh jarak 100 km? Nah, baik. Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan ini. Nah, jaraknya kan di sini berarti satuannya di sini apa? Jarak. Satuan di sini apa? Berarti di sini satuannya waktu ya. Jaraknya 120 km. Menempuh waktu dalam satuan jam. Nah, kalau bingung gini aja deh. 1,5 jam kan 1 jam berapa menit sih? 60 menit ya. Berarti ini dalam bentuk 1 jam kan 60 menit. Tambah 30 menit berarti 90 menit gitu aja. Biar sama nih, biar nggak bingung. 90 menit. Nah, mobil tersebut menempuh jarak 100 yang diperlukan berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 100 km. Nah, di sini X. 120 ke 100 apa nih? Menurun ya tanda panahnya. Logikanya semakin jarak atau semakin jaraknya semakin sedikit, maka waktunya juga semakin sedikit pula tidak? Semakin sedikit pula, semakin cepat sampainya.
Nah, tinggal kali silang. Kita kali silang yuk sama-sama. Maka 120X sama dengan 90 dikali 100. Maka X sama dengan 90 dikali 100 dibagi 120. Kita sederhanain. Coret, ini coret. Nah, mana yang kita sederhanain ini sama-sama bagi 3. Ini dapat 3. Ini 12 bagi 3 dapat 4. 100 sama 24 dapat 25. 25 kali 3 berapa? 75. Berarti 75 apa? Menit sampainya. Itu ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Materi debit. Debit itu apa sih? Debit itu mencari apa? Mencari debit volume dibagi waktu. Nih kalau dalam satuan ya. Volumenya dalam satuan apa? Dalam satuan liter atau desimeter kubik. Berarti mencari volume itu debit dikali waktu. Mencari apa lagi? Mencari waktu berarti apa? Volume dibagi debit. Terus mencari debit, volume dibagi waktu. Itu saja. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini contoh soal ya. Dalam 30 menit, sebuah keran mengeluarkan air sebanyak 4.800 meter kubik. Berapa debit? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa debit itu volume dibagi waktu. Artinya, ini kan sudah ada ya waktunya. Waktunya sudah ada. Nah, ini berarti disamakan, berarti ini volume. Untuk menjelaskannya berarti volume bagi waktu. Tinggal membagi saja. 4.800 dibagi 30. Ini coret nih. Habis. 48 bagi 3 berapa sih? Ayo kita hitung pakai forogapet yuk. 48 dibagi 3. 1, 3, 4, 3, 18 ya. Dapat 6. Berarti hasilnya 16. Nih, coret nih. Coret, ini coret. Maka hasilnya adalah 160. Satuannya 160 untuk menjadi ini. Nah, mau menjadikan desimeter kubik. Misalkan mau dijadikan desimeter kubik. Ini kan masih dalam satuan meter kubik per menit. Mau dijadikan desimeter kubik, Bu, biar jadiannya satuannya desimeter kubik per menitnya. Maka tinggal tambahin nolnya saja, berarti 160. Turunnya kan 1 ya, maka tambahkan 0, 1, 2, 3. Ini desimeter kubik per menit. Itu. Lanjut. Sebuah baskom kosong diisi air sejak pukul 8 hingga terisi penuh. Pukul 8.40. Baskom itu berukuran 20 desimeter kali 30 desimeter kali 40. Berarti kita cari volumenya dulu. Nah, sebelum kita cari volume, kita cari waktunya dulu. Waktunya itu kan dari 08.00 sampai dengan 08.40 kan ya. Nah, dari sini ke sini satuannya itu berarti berapa sih? 40 menit kan? 40 menit. Nah, berarti sudah ada. Nah, tapi volumenya belum kita cari. Nah, sudah kelihatan nih bahwa ini berarti bisa jadi nih baskomnya terisinya balok ya, panjang, lebar, dan tinggi. Kita cari dulu volumenya 20 dikali 30 dikali 40. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24.000 desimeter kubik. Nah, yang mau kita cari berarti debitnya kan? Debit sama dengan volume bagi waktu. Volumenya berapa? 24
1, 2, 3. Dibagi 40. Maka berapa yang kita coret nih? Coret aja nih. 24 bagi 4, 6. Hasilnya 600. Satuannya desimeter kubik per menit. Nah, selesai sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.